Sampai ditemukan penduduk di kuburan umum. Temukan dalam kondisi yang banyak darah, berlumuran darah dan bercampur dengan tanah. Saya minta tolong kepada Ustadz. Siapa tahu Ustadz mau membantu saya mencari jati diri saya. Itu di video Dan Ilyas Channel, saya tuh ketemu di jalan. Tiba-tiba memberhentikan mobil saya dan mengakui bahwa saya Neng Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil jalali, alhamdulillahil qawi sultanu halwadihil burhanu. Al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabar sahabat Ahmad Ilyas atau Dan Ilyas Channel, sahabat-sahabat? Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Pada kesempatan malam hari ini, selamat malam untuk keluarga Dan Ilyas atau Ahmad Ilyas Channel yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang sedang menonton. Semoga keluarga Dan Ilyas Channel, Ahmad Ilyas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelancaran di setiap rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin. Salam toleransi dari saya juga untuk sahabat-sahabat yang non Muslim. Terima kasih banyak yang sudah menyimak, menonton, mengambil edukasi, mengambil manfaat di setiap tayangan-tayangan video saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sangat menggemparkan dan menggegerkan sahabat-sahabat ya. Membuat saya ini jadi kebingungan. Yang dimana saya ada tamu yang sangat misterius dan ada tamu yang sangat membuat saya ini kaget. Yang dimana sempat dulunya saya pernah lihat di salah satu konten kreator di Gus Idris Official itu dalam keadaan memang naas nazak nggak ada, meninggal dunia, tapi kok tiba-tiba sekarang muncul lagi. Saya bingung. Sebelumnya sahabat-sahabat saya mau menginfokan, alhamdulillah saya terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah apresiasi membantu Panti Asuhan Syafi'i anak yatim piatu yang dimana menyedekahkan sedikit hartanya, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang berkenan untuk berkurban, silahkan. Kalau alhamdulillah ada yang dari kemarin ibu dari Taiwan dan Singapura, alhamdulillah berkurban di Ahmad Ilyas. Terima kasih yang sudah berkurban. Insya Allah kambingnya sudah siap sahabat-sahabat, nanti disalurkannya pasti ke duafa dan anak yatim piatu. Jadi untuk yang mau berkorban silahkan, bisa dititipkan di nomor WA di bawah ini saja, langsung chat nggih. Ya. Jadi ini saya tadi ketemu di jalan, tiba-tiba itu saya pulang ke rumah. Beliau ini jalan kaki dari rumah saya sampai diem di depan pagar. Noleh, saya kaget. Ternyata kalau nggak salah namanya Neng Zulfa, sahabat-sahabat. Bener, Pak? Sampai ini bener-bener Neng Zulfa atau siapa? Atau orang lain, karena persis banget gitu loh. Saya sebenarnya tuh nggak tahu Ustadz, saya ini siapa. Cuman yang saya ingat, saya ditemukan sama salah satu penduduk di kuburan umum Ustadz. Di kuburan umum? Iya, Sampai ditemukan penduduk di kuburan umum. betul. Terus siapa yang rawat sampai, siapa yang bongkar? Sampai ini sudah meninggal atau enggak sebenarnya? Saya nggak tahu, tapi terakhir saya ingat saya itu sudah dibunuh Ustadz. Dibunuh oleh siapa? Seingat sampean. Kurang ingat Ustadz. Gus Idris bukan kan? Coba diingat kembali. Sampean berarti pernah mempelajari ilmu hitam sebelumnya? Tidak pernah Ustadz. Hah? Serius, coba dipikir lagi. Pernah nggak sampean mempelajari ilmu hitam? Jangan bohong, karena saya tidak bisa dibohongi. Dulu tuh saya sempat berguru sama salah satu dukun, tapi saya juga lupa namanya siapa Ustadz. Terus bukannya sampean ini anak kiai? Itu saya belum tahu Ustadz, identitas saya lupa. Tapi saya pernah dipanggil sama salah satu penduduk itu Ning Zulfa. Tapi apa benar saya Ning Zulfa? Saya juga nggak tahu Ustadz. Karena saya melihat dan saya pernah membantu Gus Idris menangani sampean. Sampean pernah nikah sama Gus Idris. Coba sampean ingat-ingat kembali, jangan membohongi saya. Saya tidak bohong Ustadz. Cuman setiap kali saya berusaha mengingat akan masa lalu saya, kepala saya terasa sakit. Apa benar ini Neng Zulfa hilang ingatan, sahabat-sahabat? Dan sampean kenapa kok tiba-tiba mau menemui saya? Ada maksud apa sampean menemui saya?
Saya hanya ingin dibantu Ustadz untuk mencari identitas saya yang sebenarnya. Saya nggak ada maksud lain selain itu Ustadz. Jadi saya minta tolong kepada Ustadz. Siapa tahu Ustadz mau membantu saya mencari jati diri saya. Saya kehilangan identitas Ustadz. Ini coba sahabat-sahabat komentar ini apakah Neng Zulfa yang di Gus Idris, karena saya dulu pernah ketemu ini juga. Ini yang mau pernah menikah dengan Gus Idris juga. Apa benar lupa ingatan? Tadi coba saya hipnotis di dalam itu sahabat-sahabat, saya ru'yah, tetap kayak lupa ingatan. Tapi sebenarnya apa dibalik ini saya nggak tahu juga. Dan tujuan sampean ini ceritanya mau bagaimana? Mau nginep atau mau gimana di rumah saya? Kalau Ustadz berkenan, izinkan saya untuk sementara waktu tinggal di rumah Ustadz sampai keadaan saya membaik Ustadz. Karena saya nggak tahu saya harus tinggal di mana. Nah, sampean kan bukannya punya keluarga sampean kiai para ulama juga. Iya Ustadz, saya sudah dipulangkan sama warga. Kebetulan Terus? abi saya sudah meninggal. Oh, abinya udah meninggal. Betul Ustadz, Udah meninggal. abi saya sudah meninggal dan keluarga besar saya tidak percaya kalau saya hidup kembali. Jadi saya nggak diterima Ustadz. Si. Sampean ditemuan warga ini di makam umum. Di kuburan umum. Di kuburan umum dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan kurang sadar Ustadz. Jadi saya tuh Enggak, itu pakai kain kafan atau bagaimana? Apa dalam keadaan masih kotor, rusuk? masih kotor rusuh. Saya tidak menggunakan kain kafan Ustadz. Karena yang menemukan saya bercerita saya ditemukan dalam kondisi yang banyak darah, berlumuran darah dan bercampur dengan tanah. Berarti ini dulu coba sahabat komen ini kalahnya Neng Zulfa ini, terus binasanya Neng Zulfa ini karena apa ya? Bingung saya ini. Saya nggak ingat Ustadz. Serius sama nggak ingat kan? Cuman yang terakhir saya ingat, Coba diingat-ingat kembali, saya bantu ini. Saya juga masih was-was sahabat-sahabat, dikarenakan saya merasakan juga masih ada ilmu-ilmu yang buruk di dalam Neng Zulfa ini. Coba diingat-ingat kembali pelan-pelan, enggak apa-apa, saya tunggu. yang saya ingat itu saya ada di tepi sungai. Lalu saya bertengkar dengan salah satu anak buahnya Gus Idris. Siapa namanya? Ingat enggak? Nggak ingat Ustadz. Terus di sungai, Terus saya mengalami muntah darah, lalu saya nggak sadar dan saya nggak tahu. Karena kejadiannya pun itu sudah sangat lama Ustadz. Saya berusaha untuk mengingat-ingatnya kembali, itu juga belum ingat Ustadz, belum ingat 100%. Terus saya juga melihat Ustadz ada di YouTube. Makanya saya datang ke sini dengan maksud supaya Ustadz bisa membantu saya mencari identitas saya Ustadz. Gimana ini sahabat-sahabat? Ada yang ingat dengan identitasnya Neng Zulfa? Coba komentar, nanti saya simak. Dikarenakan saya juga sedikit was-was, sedikit juga saya coba ngobrol dengan Gus Idris juga kaget. Dikarenakan kok bisa bangkit lagi, mati suri. Ini karena siapa? Dan sampean nggak ingat guru sampean siapa? Saya tidak ingat namanya, tapi saya ingat orang itu sangat sakti Ustadz. Dia bisa Bagaimana rupanya? Bisa dideskripsikan. Orangnya tua, ilmunya sangat hebat Ustadz, sampai dia bisa mengalahkan Gus Idris pada waktu itu. Tapi itu sangat lama Ustadz. Sampean ingat pernikahan sampean dengan Gus Idris? Coba diingat-ingat, itu pernikahannya bagaimana? Kejadian kok bisa nikah sama Gus Idris itu bagaimana? Saya nggak ingat, tapi saya mengingat kalau saya pernah menikah dengan Gus Idris. Tapi untuk kenapa saya bisa menikah dengan Gus Idris saya lupa Ustadz. Dan untuk istrinya Gus Idris, Umi Liva, bagaimana responnya atau pas itu? Coba diingat-ingat. Apa sampai ini diridhoi atau bermusuhan atau bagaimana dengan Umi Liva? Umi Liva tidak meridhoi pernikahan kita Ustadz. Tapi saya lihat sampean memang pernah menikah. Ada videonya pernikahan tersebut. Betul, saya menikah dengan Gus Idris dan saya juga sempat tinggal
bareng dengan adik saya di rumah Gus Idris dan Umi Lipa. Sampean punya adik? Iya. Ingat namanya siapa adik sampean? Nama adik saya tuh Ning Rahma, tapi Ning Rahma sendiri pun tidak percaya Ustadz dengan saya yang sekarang. Dia tidak bisa menerima keadaan saya yang sekarang, Ustadz. Ning Rahma ini baik atau enggak? Baik, Ustadz. Dia sangat baik. Tapi dia tidak percaya kalau saya masih hidup. Saya sudah mencoba untuk meyakinkan Rahma, tapi dia malah mengusir saya sekarang, Ustadz. Saya nggak tahu saya harus kemana, makanya saya datang ke rumah Ustadz. Ceritanya sebenarnya ini sahabat-sahabat ya. Sebelum Ning Zulfa ini sempat ingat, sempat enggak, kemarin itu di video Dan Ilyas Channel, saya tuh ketemu di jalan. Tiba-tiba memberhentikan mobil saya dan mengakui bahwa saya Ning Zulfa. Saya dan pengen ikut saya tiba-tiba, tapi maksud tujuannya apa? Saya ini kurang paham. Dan lagi ada sosok dua perempuan atau dua laki-laki kalau nggak salah itu menyodorkan Ning Zulfa ini untuk saya bimbing. Lah saya bingung, apakah benar ini Zulfa? Dia menjawab juga dia bingung jati dirinya. Tapi sempat dia mengakui bahwa saya Ning Zulfa. Dia anak kiai juga dan pernah berhubungan dengan Gus Idris juga. Dan pernah masalah dengan Gus Idris juga kan? Iya, sempat bermasalah, Ustadz. Bermasalahnya karena apa? Ingat nggak sampean? Kenapa? Karena saya ingin menguasai semua yang ada di rumah Gus Idris, Ustaz. Saya ingin berkuasa seperti Umi Lifa. Tapi Umi Lifa tidak meridhoi pernikahan saya dan Gus Idris. Lah kok bisa Lalu Gus Idris menikah sama sampean itu gimana? Bukannya gak ridho? Apa sampean yang memaksa pernikahan ini? Sedikit memaksa, Ustaz, karena saya mencintai Gus Idris waktu itu. Saya salut dengan dia, saya terpukau dengan kelebihan yang dia punya, Ustaz. Makanya saya ingin dinikahin. Tapi setelah itu karena Umi Lifa nggak meridhoi, jadi saya punya dendam, Ustaz, sama keluarga beliau. Makanya saya meminta tolong kepada guru saya untuk mengalahkan Gus Idris. Lah itu pas posisi menikah atau bercerai pas sampean berselisih dengan Gus Idris? Itu udah dicerai atau belum sebenarnya sampean ini? Itu saya nggak ingat, Ustaz. Saya sudah dicerai atau belum? Saya nggak ingat sama sekali. Nggak ingat sama sekali. Saya ini sangat mengagetkan saya sahabat-sahabat, tiba-tiba dihadirin di sebelah saya ada Ning Zulfa. Tapi kita lanjut aja ngobrolnya karena ini pikirannya katanya sedang kacau dan juga kayak mentalnya ini hancur entah kenapa. Tapi semoga yang di depan saya ini bukan ada niat buruk ke saya. Coba sahabat-sahabat yang ingat kejadian Ning Zulfa coba komentar, saya simak. Ya untuk sahabat-sahabat juga alhamdulillah dari Madu Ru'yah sudah ready kembali untuk berbagai macam penyakit kalau alaikum bisyafa ini asal wal Quran. Rasulullah SAW menganjurkan dua obat di dunia ini, madu dan Al-Quran. Alhamdulillah madunya stoknya ada lagi dan alhamdulillah teh herbalnya juga alhamdulillah sekarang sudah ready kembali, yang dimana sudah nyetok kembali. Ini untuk penyakit, memang khusus untuk penyakit dalam, mulai dari diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, ginjal, dan terutama stroke ringan. Itu bagus pakai teh herbal ini. Nah, untuk sahabat-sahabat juga yang mau konsultasi jarak jauh atau tanya-tanya tentang produk atau ru'yah jarak jauh pun silahkan hubungi nomor di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tak lanjut ngobrol ini karena saya masih ada kebimbangan dan was-was. Ambil yang baik, yang buruk hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.